Indonesia will win. Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas. It's time to show your love for the Garuda and support the original Indonesian brand. Save the date. Be ready. Indonesia versus Bahrain kualifikasi Piala Dunia 2026, ronde ketiga. Stadion utama Gelora Bung Karno, malam bersejarah bagi Garuda. Pertandingan krusial antara Timnas Indonesia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga berlangsung sengit di Stadion utama Gelora Bung Karno. Setelah hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya, pelatih Indonesia melakukan perombakan besar dalam susunan pemain. Keputusan berani ini terbukti ampuh, membawa Indonesia meraih kemenangan penting yang langsung menempatkan mereka di peringkat ketiga grup, hanya di bawah Jepang dan Australia. Babak pertama start gemilang Indonesia, sejak menit awal, skuad Garuda tampil agresif. Pemain debutan yang dipasang oleh pelatih menunjukkan performa luar biasa. Tekanan tinggi sejak awal membuahkan hasil pada menit ke-12 ketika serangan balik cepat Indonesia berujung gol spektakuler dari winger muda yang baru dipanggil ke tim. Dengan penyelesaian dingin, ia menaklukkan kiper Bahrain dan membuat seisi stadion bergemuruh. Bahrain berusaha bangkit, namun lini pertahanan Indonesia yang dikawal oleh duet bek tengah baru tampil disiplin. Hingga turun minum, Indonesia masih memimpin 1-0. Babak kedua drama dan dominasi Garuda, memasuki babak kedua, Bahrain mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, strategi pressing yang diterapkan oleh pelatih Indonesia membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Di tengah dominasi permainan, Indonesia kembali mencetak gol pada menit ke-67 lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Semangat juang para pemain Garuda tak tergoyahkan. Di penghujung laga, sebuah serangan balik cepat menghasilkan gol bagi Indonesia. Dengan penyelesaian akhir yang tenang, mengunci kemenangan bersejarah bagi Merah Putih. Kemenangan yang mengubah klasemen. Kemenangan ini langsung membawa Indonesia ke peringkat ketiga grup, menggeser pesaing utama mereka. Kini, Indonesia hanya berada di bawah Jepang dan Australia dalam perburuan tiket ke Piala Dunia 2026. Sorak-sorai supporter bergema di seluruh stadion, menyaksikan salah satu malam paling bersejarah bagi Timnas Indonesia. Dengan performa seperti ini, harapan untuk tampil di Piala Dunia semakin nyata. Garuda semakin perkasa, mimpi menuju panggung dunia semakin dekat. Timnas Indonesia kemungkinan akan menambah lagi amunisinya di lini serang. Terbaru, Miliano Jonathans menjadi nama selanjutnya untuk dinaturalisasi. Miliano Jonathans saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Liga Belanda. Ia merupakan mantan pemain yang berlaga di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Sinyal pemain keturunan Depok ini akan membela Timnas Indonesia yakni lantaran sang ayah, Deco Jonathan tengah berada di Jakarta dan bertemu dengan penasihan strategis Menteri Pemuda dan Olahraga. Menpora, RI, Hamdan Hamedan. Sejumlah foto-foto terkait sang ayah Miliano Jonathans tengah berada di Indonesia tersebar di sejumlah platform media sosial. Namun demikian, kabar ini belum sampai ke telinga pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebelumnya, berdasarkan berita media olahraga ternama, ESPN NL di Belanda, Miliano telah ditelepon pelatih Indonesia saat itu yakni Shin Tae-yong. Pelatih tim nasional Indonesia sudah menelepon Miliano Jonathans, tulis ESPN NL. Pemain setinggi 178 cm ini beroperasi di gelandang serang dan penyerang sayap kanan. Ia merupakan pemain keturunan dari Depok, Indonesia. "Gue asli Jalan Pemuda Bang," tulis akun resmi milik Miliano Jonathans, baru-baru ini.
Keluarga ayah saya berasal dari Depok dan kami masih berkunjung ke sana, lanjutnya. Miliano Jonathan saat ini baru menginjak usia 20 tahun. Tentunya ini merupakan aset timnas Indonesia untuk ke depan. Kami berhubungan. Saya memperhatikan pintunya, saya tidak mengunci apapun, ucap Miliano Jonathan tentang timnas Indonesia, baru-baru ini. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan penasihat teknik PSSI Jordi Cruijff berangkat ke Indonesia jelang acara perkenalan yang akan digelar pada Senin. Kluivert menampilkan fotonya bersama Jordi dan seorang rekan dalam fitur Instastory. Dalam foto tersebut ditampilkan pula emoji pesawat dan bendera Indonesia. Dua mantan pemain timnas Belanda tersebut kini memegang peranan penting di timnas Indonesia. Kluivert lebih dulu ditunjuk sebagai pelatih dan sudah diperkenalkan pada Januari. Sementara Jordi belakangan diumumkan sebagai penasihat teknis. Kedatangan Kluivert akan terkait dengan pekerjaan baru sebagai juru latih timnas Indonesia yang akan berlaga dalam lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani laga ke-7 dan ke-8 dalam kualifikasi menuju pesta sepak bola tahun depan pada Maret 2025. Skuad Garuda bakal bertandang ke Australia pada 20 Maret dan akan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Poin dari kedua laga tersebut bakal vital bagi peluang tim Merah Putih. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara Jepang menempati puncak klasemen dengan 16 poin, dibuntuti Australia dengan 7 poin. Selanjutnya, pengumuman daftar pemain timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera diumumkan. Ajang Garuda Challenge kali ini menjadi momen penting karena merupakan pemanggilan pertama oleh pelatih baru timnas Indonesia, peringkat pertama dan kedua akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat akan masuk fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika finish di peringkat kelima dan keenam, timnas Indonesia tidak akan melaju ke Piala Dunia yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut. Patrick Kluivert. Penggemar sepak bola tanah air pun menanti dengan antusias untuk melihat siapa saja yang masuk dalam skuad terbaru Garuda. Patrick Kluivert harus membuat keputusan strategis dalam menentukan daftar pemain yang akan dibawa. Sejumlah pemain bintang hampir dipastikan masuk skuad, tetapi siapa saja kejutan yang mungkin muncul dalam pemanggilan kali ini? Pengumuman daftar pemain timnas Indonesia dalam program Garuda Challenge dijadwalkan pada Minggu, 9 Maret 2025. Hal ini disampaikan melalui akun resmi timnas Indonesia di media sosial, yang menuliskan pesan, penantian kita hampir berakhir. Pemanggilan ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya Patrick Kluivert, mantan penyerang Barcelona dan timnas Belanda, akan menentukan skuad Garuda. Ia telah menghabiskan beberapa pekan terakhir memantau performa pemain baik di dalam negeri maupun di luar negeri bersama dua asistennya, Dani Lanzaat dan Alex Pastor. Kabar di media sosial, winger FC Utrecht Miliano Jonathan telah terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Winger FC Utrecht keturunan Indonesia, Miliano Jonathan dikabarkan telah terbang ke Indonesia. Pemain 20 tahun diduga akan segera bersalaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Tentu saja pemain keturunan Depok ini digadang-gadang akan jadi pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kabar mengenai Miliano Jonathan menuju Indonesia terspil setelah sang ayah, Deco Jonathan mengunggah foto di Instastory. Deco bersama Miliano dan istrinya mengunggah caption, "Ucapkan perpisahan kepada orang-orang terkasih saya." Mereka sedang berada di sebuah bandara di Belanda. Kemudian dalam story selanjutnya, Deco Jonathan menunjukkan pemberhentian selanjutnya bagi mereka adalah Jakarta. Jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, tetapi tak lama kemudian mereka, PSSI, mengetuk lagi, ujar Miliano Jonathan. Saya mengalami tren peningkatan kecepatan, tetapi saya belum akan menentukan pilihan untuk membela timnas suatu negara. Saya membiarkan kesempatan itu datang, tambahnya. Tapi kini mungkin Miliano sudah menentukan dan akan segera tiba dirinya jadi pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selanjutnya.
Ketum PSSI, Erick Thohir sendiri sudah membayangkan dahsyatnya timnas Indonesia jika ketambahan Miliano. Hal ini terpancar saat wartawan menanyakan Miliano pada akhir Februari 2025, bertepatan dengan pengumuman PSSI soal naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi dan Dean James. Belum, Miliano Jonathans, kata Erick Thohir, belum, maunya iya. Kalau itu gabung, waduh, sambil tertawa, imbuhnya. Miliano Jonathans dinilai merupakan salah satu pemain istimewa. Pemain yang punya keturunan Indonesia dari Depok ini merupakan pemain serba bisa. Posisi utamanya memang adalah penyerang sayap kanan, tetapi bisa juga bermain sebagai gelandang serang, sayap kiri, bahkan penyerang tengah. Gaya bermainnya mengingatkan pada legenda timnas Belanda era 2000-an, Arjen Robben. Miliano Jonathans OTW Indonesia untuk jalani proses naturalisasi sebagai WNI. Winger FC Utrecht Miliano Jonathans on the way, OTW, Indonesia, untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Ayah Miliano Jonathans, Deco Jonathans, mengunggah foto bersama sang anak dan istri di akun Instagramnya Deco_Jonathans. Ditengarai foto itu diambil di salah satu bandara yang berada di Belanda. Beberapa jam berselang, Deco Jonathans kembali mengunggah foto di stories Instagramnya. Dalam foto terbarunya itu, ia berada di dalam pesawat yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab, dan menuju Jakarta, Indonesia. Namun, belum diketahui secara pasti apakah Miliano Jonathans ikut bersama Deco Jonathans atau tidak. Jika iya, ada potensi Miliano Jonathans diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain naturalisasi selanjutnya. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Miliano Jonathans masuk radar PSSI. Dalam wawancara terbaru dengan media Belanda, Miliano Jonathans mengaku sudah didekati PSSI sejak 4 tahun lalu atau di usia 16 tahun. Namun, usaha PSSI belum kunjung membuahkan hasil hingga kini. Mereka, PSSI, menginginkan saya. Saat itu saya bersama timnas U18 Belanda. Jadi, saya belum mau menentukan pilihan, kata Miliano Jonathans, mengutip dari Voetbal Primeur pada 26 Februari 2025. Jalannya juga cukup jauh. Namun, belum lama ini mereka, PSSI, mengetuk pintu saya lagi. Saya belum akan membuat pilihan. Saya akan membiarkannya datang kepada saya, lanjut pemain yang sempat mencetak 11 gol dari 19 laga bersama Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 ini. Timnas Indonesia beruntung jika dapatkan Miliano Jonathans. Satu yang pasti, jika Miliano Jonathans bisa didatangkan, betapa beruntungnya Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 atau 4-3-3 racikan Patrick Kluivert, Miliano Jonathans dapat diandalkan sebagai winger kanan. Dalam pola ini, Miliano Jonathans bisa membentuk trio mematikan bersama Ulla Romeni, penyerang tengah, dan Ragnar Oratmangoen, winger kiri. Jika benar diproses dalam waktu dekat, Miliano Jonathans paling cepat bisa memperkuat timnas Indonesia pada Juni 2025. Di Juni 2025, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial di matchday 9 dan 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja menjamu Cina, 5 Juni 2025, dan tandang ke markas Jepang, 10 Juni 2025. Di balik gemerlap dunia sepak bola Indonesia, sebuah babak baru tengah ditulis. Setelah sukses menaturalisasi 3 pemain bertalenta, Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi, yang kini tidak hanya membela timnas tetapi juga bertransformasi menjadi agen inspiratif bagi PSSI. Momentum perubahan semakin menggema. Para pemain tersebut telah menunjukkan bahwa kehadiran talenta asal Eropa yang memiliki darah Indonesia bisa menjadi titik tolak kebangkitan sepak bola tanah air. Mereka telah membuka jalan dan menjadi contoh nyata bahwa strategi naturalisasi dapat menggabungkan pengalaman internasional dengan semangat lokal.
Kini, PSSI mengayunkan langkah lebih jauh dengan mengincar sosok Tristan Goijer, bek kanan kelahiran Rotterdam yang tengah mencuri perhatian di kancah Eropa bersama PEC Zwolle, klub yang meminjamkan jasanya dari Ajax Amsterdam. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari ibunya yang berasal dari Maluku, Goijer membawa harapan dan potensi luar biasa untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Kecepatan, ketangguhan, dan kecerdasan dalam membaca permainan adalah modal utama yang diyakini dapat menjadikan dirinya pemain kunci dalam membawa Garuda bersaing di level internasional. Transformasi ini bukan sekadar soal penambahan pemain, melainkan simbol dari visi jauh ke depan PSSI dalam membangun skuad nasional yang kompetitif. Para agen naturalisasi seperti Audero, James, dan Reijers kini berperan ganda, sebagai pemain yang memberikan kontribusi maksimal di lapangan, dan sebagai mentor yang mengajak serta mendampingi talenta muda berbakat untuk bergabung dan mengharumkan nama Indonesia. Mereka aktif menyebarkan semangat, berbagi pengalaman, dan membuka peluang bagi generasi berikutnya yang memiliki mimpi besar untuk bermain di tim nasional. Langkah strategis ini mencerminkan tekad PSSI untuk menggabungkan gaya bermain modern ala Eropa dengan semangat juang dan kehangatan khas Indonesia. Dengan hadirnya Tristan Goijer, diharapkan akan terwujud sinergi ideal antara pemain-pemain berpengalaman dengan potensi yang masih berkembang dari tanah air. Perpaduan ini diyakini mampu menciptakan lini pertahanan yang solid sekaligus menambah dinamika tim, sehingga timnas Indonesia dapat tampil lebih maksimal di setiap laga internasional. Lebih dari sekadar perekrutan, inisiatif ini merupakan cerminan komitmen untuk membuka jalan bagi ribuan pemain muda di seluruh Nusantara. PSSI tidak hanya berfokus pada pencarian kualitas, tetapi juga mengedepankan semangat persatuan dan kerja keras. Para agen naturalisasi telah membuktikan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, mimpi untuk mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia bukanlah hal yang mustahil. Era baru sepak bola Indonesia telah tiba. Mari sambut kehadiran Tristan Goijer bersama para agen PSSI yang telah membuka jalan bagi transformasi ini. Bersama, mereka mengukir sejarah baru yang penuh inspirasi, menunjukkan bahwa setiap langkah di lapangan adalah bukti nyata dari kerja keras, kolaborasi, dan kebanggaan sebagai bangsa. Jairo Riedewald, pemain yang kini memperkuat Royal Antwerp FC di Liga Belgia, menjadi kandidat terbaru untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI kabarnya tengah mendekati pemain berusia 28 tahun tersebut untuk dinaturalisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad Garuda menjelang sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Ula Romeni sudah berada di tahap yang lebih maju. Kita juga sedang meng-approach Jairo Riedewald untuk gabung juga ke tim nasional. Sementara itu, pendekatan terhadap Jairo Riedewald masih berlangsung. Meskipun begitu, belum ada kepastian apakah Jairo akan bergabung dengan timnas Indonesia pada bulan Maret, saat Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia. Jairo Riedewald memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi, termasuk gelandang bertahan, bek kiri, dan bek tengah. Karir profesionalnya dimulai di Ajax Amsterdam, sebelum akhirnya ia bermain di Crystal Palace di Premier League dan kini bermain untuk Royal Antwerp FC di Belgia. Sepanjang karirnya, Jairo telah tampil untuk beberapa klub besar Eropa dan memiliki pengalaman bermain di level tinggi. Riedewald lahir di Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi SV Overbos sebelum bergabung dengan Akademi Ajax Amsterdam pada usia 11 tahun. Setelah menimba ilmu di berbagai tim kelompok umur Ajax, ia debut bersama Jong Ajax pada 2013 dan kemudian mendapatkan kontrak profesional. Pada tahun 2013, ia dipanggil untuk bergabung dengan skuad utama Ajax Amsterdam, meskipun debut pertamanya baru terjadi pada 2014. Karirnya di Ajax tergolong sukses, dengan total 93 penampilan di semua kompetisi dan kontribusi 3 gol serta 3 assist. Jairo Riedewald memiliki peluang untuk memilih membela 3 tim nasional, Belanda, Indonesia, dan Suriname.
Meski pernah bermain untuk timnas Belanda U19, Riedewald belum mendapatkan panggilan dari timnas senior Belanda dalam beberapa tahun terakhir, yang membuatnya semakin tertarik untuk membela timnas. Erick Thohir maklum dengan pilihan Elkan Bagot, jangan dihakimi, bukan tidak mungkin jadi masa depan kita. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, memaklumi pilihan Elkan Bagot. Bek berusia 22 tahun itu ingin fokus bersama Blackpool FC alih-alih timnas Indonesia. Erick Thohir menyatakan bahwa pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga memahami sikap Bagot, apalagi skuad Garuda juga punya stok bek yang menumpuk. Timnas Indonesia telah memiliki Jai Idzes, Mes Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, Muhammad Ferrari, sampai Kevin Dix yang juga bisa bermain sebagai bek tengah. Coach Patrick sih terbuka saja. Dia tidak ada pikiran apa-apa, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Bagot memprioritaskan untuk tetap bertahan dengan Blackpool FC saat timnas Indonesia bakal mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Banyak pemain yang bagus juga di center back kita. Ada Mes Hilgers, ada Rizky Ridho, ada Jai Idzes, masih ada Jordi Amat, kata Erick Thohir. Kita coba Muhammad Ferrari juga. Kelvin Verdong bisa main ke center back agak kiri. Kevin Dix bisa juga center back agak kanan, jadi opsi-opsi itu ada. Lanjutnya, Ian Maatsen dan Pascal Struijk siap perkuat timnas Indonesia jika skuad Garuda menang lawan Australia dan Bahrain bulan ini? Tak bisa dipungkiri, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mencari pemain keturunan berkualitas. Langkah ini diambil sebagai langkah akselerasi peningkatan kualitas timnas Indonesia secara instan. Untuk jangka panjangnya, ada banyak program yang dilakukan PSSI seperti pembinaan usia dini dan perbaikan kualitas kompetisi profesional. Sejauh ini, pemain-pemain keturunan yang diyakinkan PSSI era Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia masuk kategori top. Beberapa di antaranya Jai Idzes, Tom Haye, Kelvin Verdong, Mes Hilgers, Kevin Dix hingga yang terbaru Emil Audero. Meski begitu, nama-nama di atas bukanlah yang terakhir didatangkan PSSI. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bahkan sudah ditugaskan PSSI untuk mendatangkan pemain keturunan berkualitas. Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita, Indonesia, kata anggota Exco PSSI. Arya Sinulinga kepada awak media. Jadi, nanti dia, pelatih, juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah selama ini kan kita tahu Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang lobi kemana-mana, dengan timnya lobi kemana-mana, lanjut Arya Sinulinga. Dari sekian pemain keturunan yang bisa masuk radar PSSI, Ian Maatsen dan Pascal Struijk bisa dimasukkan daftar prioritas. Ian Maatsen saat ini bermain untuk klub Premier League, Aston Villa. Pemain yang mencetak 1 assist dari 32 laga bersama Aston Villa musim ini, memiliki harga pasaran 32 juta euro atau sekira 574 miliar rupiah. Pemain yang membantu Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023 hingga 2024 ini dapat diandalkan sebagai fullback kiri dan winger kiri timnas Indonesia. Pascal Struijk siap bela timnas Indonesia? Bagaimana dengan Pascal Struijk? Bek 25 tahun yang memiliki harga pasaran 15 juta euro ini memperkuat klub Liga 2 Inggris, Leeds United. Pascal Struijk yang memiliki tinggi badan 190 cm ini masuk kategori bek produktif. Dari 34 pertandingan bersama Leeds United musim ini, Pascal Struijk mengemas 5 gol. Petinggi media Belanda Voetbal Primeur, Danny van Laar sempat mengatakan Pascal Struijk tersedia membela timnas Indonesia. Apakah ini pertanda Pascal Struijk akan memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat? Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar melihat tingginya level Ian Maatsen dan Pascal Struijk, keduanya disinyalir baru mau membela timnas Indonesia jika semakin dekat lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI dilaporkan tengah menjajaki pemain Lille berdarah Ambon, Mitchell Bakker, untuk dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia, WNI. Coach Patrick bergabung, salah satu pemain yang respon yaitu Janorin Goulart.
Kabar tersebut diungkap media Belanda, ET, yang dimuat pada Sabtu malam waktu setempat. Asosiasi Sepak Bola Indonesia tengah berupaya untuk menggaet Michel Bakker.